Paling cepat nak baris nak biar cepat kita pasar. Sehat saja nampak Pak. Itu. Oh, didatangi Bapak Niki. Datang Bapak tuh. Iya. Ayo Pak. Wah, apa baju kopi beda sekarang ya? Beda katanya Pak. Ya? Kami masih seperti ini. Mulai. Pak, ayo Pak Kakak. Lagi ke dalam dulu. Ke dalam dulu. Masuk, langsung aja. Lagi gaduh dulu. Oh, pasrah. Oh iya, iya. Nah, belum bayarin skip itu Bapak ini, Mas. Di ruangan apa Pak dulu? Gaduh dulu. Kembali ke Pak. Pelaksanaan upacara tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Kami mengharapkan mari kita melaksanakan upacara ini dengan baik. Kopinya tolong diposisi. Bapak Ibu untuk segera mengambil posisi pada baris. Pak, mari kita bergabung di sini membentuk barisan ini. Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Rabu, 17 Agustus 2022. Pemimpin barisan paling kanan menyiapkan pasukannya. Belok kiri. Jalan. Jalan ke depan. Langkah, tegap, maju. Jalan. Jalan, jalan. Jalan, di depan. Jalan. Lapor, pengambilan bendera merah putih. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan.
Pengambilan bendera merah putih telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Laksanakan. Dua langkah ke belakang. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Haluan. Jalan. Belok kiri. Langkah tanggap maju. Jalan. Dua kali belok kiri. Jalan di depan. Gerak. Berhenti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Buka formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Satu langkah ke depan. Jalan. Lurus. Jalan di depan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Berhenti. Gerak. Tiga langkah ke depan. Jalan. Harap kanan, harap kiri. Gerak.
Gerak, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Selesai. Selesai. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Arah bendera merah putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Langkah 3. Maju. Jalan. Balik kanan putih. Gerak. Luruskan. Lurus. Jalan. Di tempat. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Dua langkah ke belakang. Jalan. Satu langkah ke belakang. Jalan. Belok kanan. Langkah tegap maju. Jalan.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para upacara, peserta upacara yang berbahagia, khususnya anak kami, para siswa-siswi, para guru, kepala sekolah SMA Negeri 4 Medan, dan para alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Medan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang penuh berkah ini kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari yang bersejarah bagi segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Mengawali kesempatan ini, saya mengajak kita semua yang hadir untuk memaknai hari ulang tahun kemerdekaan ini sebagai wujud rasa syukur dan bentuk penghormatan kita terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Berkat perjuangan para pahlawan yang tidak ternilai harganya, kita dapat menghirup udara kebebasan, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, lepas dari belenggu penjajahan. Maka sudah sepantasnya lah kita berterima kasih kepada para pahlawan yang telah mengantar bangsa Indonesia pada pintu gerbang kemerdekaannya. Untuk itu, melalui peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini, marilah sejenak kita mengheningkan cipta, mendoakan para pahlawan yang telah gugur, semoga mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Peserta upacara yang saya hormati, perjalanan bangsa kita di masa kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 tidak terlepas dari berbagai macam ancaman, baik dari luar maupun dari dalam bangsa kita sendiri. Begitu banyak persoalan telah mewarnai perjalanan bangsa kita hingga hari ini. Masalah yang muncul saat ini merupakan sebuah ujian untuk kemampuan bangsa kita. Saat ini kita masih dihadapkan pada pandemi COVID-19. 2 tahun lebih sudah wabah ini melanda dunia. Kini kemerdekaan kita kembali diuji. Kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi berat
sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Namun, di tengah keterpurukan semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan. Kita bersama-sama melihat bagaimana kinerja dari pemerintah dan gerakan dari masyarakat bersinergi bersama untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor dan siap bangkit menghadapi tantangan global. Sebagai bangsa pejuang, kita optimis bahwa dengan semangat kemerdekaan, persatuan dan gotong royong kita dapat mewujudkan harapan untuk bersama-sama pulih kembali lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju. Peserta upacara yang saya hormati, di tengah situasi yang serba sulit ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Kita telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong sektor real cepat tumbuh demi meningkatkan pendapatan rakyat, memicu daya beli masyarakat, mengurangi resiko pemutusan hubungan kerja, dan memacu produktivitas ekonomi melalui implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional, percepatan penyelesaian infrastruktur jalan provinsi, serta berbagai bantuan sosial. Terobosan tersebut telah membuahkan hasil, di mana ekonomi Sumatera Utara berangsur pulih, sebagaimana tercermin pada kinerja perekonomian triwulan kedua tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi 4,7%, lebih baik dibandingkan dengan triwulan 1 yang hanya 2,56%. Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,07 poin, yaitu dari 8,49% pada September 2021 menjadi 8,42% pada Maret 2022. Demikian pula angka stunting terus menurun dari 30,11% pada tahun 2019 menjadi 25,8% pada tahun 2021. Berdasarkan indikasi pemulihan ini, saya sangat mengharapkan partisipasi seluruh bupati, wali kota, pimpinan dan anggota DPRD, provinsi, kabupaten kota, TNI, Polri, instansi vertikal, pemerintahan desa, kelurahan, akademisi, para pelaku usaha, koperasi, perbankan, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara untuk senantiasa bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja kolaboratif agar lebih produktif demi kemajuan masyarakat dan daerah ini. Akhirnya, dalam momentum perayaan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya mengajak kita sekalian, mari kita bulatkan tekad untuk terus berjuang di masa yang sulit ini, berani menghadapi tantangan dengan optimisme yang tinggi dan jiwa pantang menyerah, untuk membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang tangguh dan terus tumbuh untuk mewujudkan Indonesia merdeka, Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Baik saudara-saudara, anak-anakku, mungkin saya dapat menambahkan dari pidato Gubernur tadi bahwa kami dari alumni SMA 4 hari ini hadir bersama-sama kita, ada para alumni sebagian hadir. Saya bangga hari ini bisa berdiri di sini
menjadi pembina upacara di tengah anak-anakku. Saya menyebutkan anak-anakku, tidak lagi adik-adikku nih, karena anak-anak saya juga sebaya kalian. Dulu tahun 80 sampai tahun 83, Bapak berada di tempat kalian berdiri saat ini, mendengar berbagai arahan dari pembina upacara, kepala sekolah, dan para guru. Tidak terasa waktu itu berjalan dengan cepat. Tahun 80 saya kelas 1, tahun 83 saya menyelesaikan SMA Negeri 4 di tempat ini. Artinya itu sudah hampir 40 tahun yang lalu. Tentu waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan dan tahun. Kalian dulu baru dilahirkan oleh orang tua kalian. Masa kanak-kanak telah kalian lewati, pendidikan dasar, menengah pertama, dan hari ini kalian berada di pendidikan menengah atas. Masa depan kalian ada berada di tangan kalian sendiri. Orang tua, guru-guru hanya mendorong kalian untuk maju, mendoakan kalian untuk maju. Tetapi semuanya itu berada di tangan kalian masing-masing. Siapa yang menyangka dulu seorang anak SMA yang berdiri seperti kalian di tahun 80 sampai 83, pada waktu itu 40 tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 2013, tidak lama dari tahun 83 atau lebih kurang 30 tahun setelah itu, artinya 30 tahun setelah ini kalian juga bisa seperti itu. Saya dapat amanah menjadi wakil gubernur Sumatera Utara, dan kemudian tahun 2015 menjadi gubernur Sumatera Utara, dan ini adalah satu-satunya anak SMA 4 yang pernah menjadi jabatan ini. Oleh karena itu tentu saya berharap bukan hanya saya, tapi kalian juga akan mampu nanti untuk menjadi generasi penerus, bisa menjadi terbaik, masuk TNI Polri, ASN, atau menjadi pengusaha yang sukses. Apapun nanti itu semuanya tergantung dari diri kalian masing-masing. Hari ini kita lihat cukup banyak para alumni kita. Karena saya diberikan amanah menjadi ketua alumni SMA 4. Saya sampaikan hari ini cukup banyak alumni kita yang berkiprah bukan hanya di level daerah, kota, level provinsi, bahkan di level nasional. Salah satunya yang kita banggakan di SMA 4, salah satu dewan pembina kita di alumni SMA 4 itu Bapak Haji Agung Laksono. Beliau pernah menjadi menteri. Beliau alumni SMA 4 tahun 67. Kebetulan hari ini ada teman beliau yaitu Kak Diana Sinulinga. Mana Kak Diana? Silakan ke depan. Pak Diana Ginting. Kalau kita lihat alumni-alumni kita yang berada di TNI hari ini seperti Danrem Sibolga yang membawahi lebih kurang setengah provinsi yang ada di Sumatera Utara, itu juga adalah alumni SMA 4 angkatan 93. Dan Dim Langkat yang hari ini juga masih sangat muda, sudah menjadi Dandim, adalah alumni SMA 4. Saya yakin tadi kalau saya melihat dari paskibra kita ini juga, bahkan juga dari cara kalian berbaris, masih juga ada yang bisa menjadi TNI, Polri, ASN, bahkan di berbagai bidang lainnya. Sekali lagi, masa depan itu ada di tangan kalian. Orang tua, guru, itu hanya mendorong kalian untuk bisa sukses, mendoakan kalian untuk bisa sukses. Kalau kalian sukses, yang bangga bukan hanya diri kalian, tapi
keluarga kalian juga sukses, terutama orang tua. Alma mater kalian, baik dari SD, SMP, SMA, di mana kalian pernah bersekolah, itu juga akan bangga terhadap kesuksesan kalian. Oleh karenanya pesan saya, laksanakan disiplin dengan baik. Tidak ada satu negara pun di dunia yang akan maju kalau tidak disiplin. Ya, kalau kita pergi ke Singapura misalnya, negara kecil yang penduduknya cuma 5 juta, membuang puntung rokok saja didenda, apalagi membuang sampah sembarangan. Itulah bentuk kedisiplinannya. Antri dengan rapi, tidak saling menyerobot. Maka disiplin sangat penting. Yang kedua, belajarlah dengan tekun, ya, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Belajar mengikuti perkembangan itu. Zaman kami dulu tidak ada yang namanya Android, bahkan HP pun tak ada. Kita paling hanya ada telepon, itu pun jarang. Sekarang teknologi sudah begitu canggih, sudah ada teknologi Android, bisa banyak sekali yang bisa didapat dari sini. Perkembangan terus kalian ikuti, ilmu pengetahuan terus kalian tingkatkan. Kemudian tentunya kalian tetap harus hormat terhadap orang-orang tua. Bangsa Jepang itu sukses, kalau kita lihat beliau selalu ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua itu selalu menghormati. Ini juga bagian daripada moral Pancasila, kita harus menghormati orang yang lebih tua, terutama orang tua kalian, guru-guru. Dan yang terakhir pesan saya, selalu berdoa, beribadah sesuai dengan agama kalian masing-masing. Karena doa adalah kekuatan yang sangat penting, yang kadang-kadang banyak menimbulkan mukjizat atau keajaiban yang sendiri kita pun tidak memahaminya. Berkat doa dan ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu sering bisa terjadi. 4 pesan saya ini ucapkan agar kalian menjadi sukses dan menjadi kebanggaan kami, kita semuanya, khususnya kami alumni SMA 4, guru-guru, semua kita bangga kalau sekolah ini akan menjadi sekolah yang terbaik. Ini saja pesan saya. Terima kasih. Dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Terima kasih. Mempertahankan Indonesia, kita tetap sedia membela negara kita. Tahun 2022. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikan upacara penting ini sebagai pendorong semangat para pemimpin dan para pemuka kami dalam upaya mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah yang Maha Bijaksana, semoga kegiatan ini dapat membudaya dan memasyarakatkan setiap upaya meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Ya Allah yang Maha Agung,
jadikanlah semua ini sebagai amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kealpaan dan kesalahan kami, kealpaan dan kesalahan para pemimpin dan pemuka bangsa kami, kealpaan dan kesalahan orang tua kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah dan kabulkanlah doa kami, karena Engkau yang mengabulkan dari segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara detik proklamasi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mulai untuk itu kepada Bapak Ibu Guru staf dan pegawai kiranya dapat menduduki kursinya masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu Guru staf dan pegawai mohon untuk dapat menduduki kursinya masing-masing di ruangan ini karena acara akan kita mulai. Sekali lagi Bapak Tengku Heri beserta rombongan yang sudah hadir bersama-sama kita sejak pagi sampai saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu staf dan pegawai guru-guru SMA Negeri 4 Medan yang juga sudah berhadir di rumah kita ini sejak dari pagi. Untuk mempersingkat waktu, maka saya bacakan tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua doa yang akan dibacakan oleh Bapak Wira. Yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat sambutan dari Bapak Ketua Eri Muradi. Yang kelima panah jawab. Yang keenam foto bersama. Yang ketujuh nyanyi bersama dengan Bapak Teguh Eri Muradi. Terakhir sayonara. Demikianlah tertib acara kita pada hari ini. Untuk itu kita masuki pada acara yang kedua, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Wira. Pada Bapak Wira kami persilakan. Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini tidak letih-letihnya kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran-Mu ya Allah. Karena berkat rahmat-Mu kami semua bisa berkumpul di kantor guru ini ya Allah. Ya Allah ya Ahad, Tuhan yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, perkuatkanlah persatuan di antara kami ya Allah. Janganlah Engkau. Persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salah satu alumni terbaik kita, Bapak Tengku Eri Muradi,
alumni SMA Negeri 4 Medan, Ibu Diana dan Bapak Ibu yang lain, serta tidak lupa kepada seluruh rekan-rekan saya, guru, Bapak Ibu guru SMA Negeri 4 Medan. Pertama tentu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kita bisa bertemu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kurang satu apapun. Bapak Eri Nuradi serta Bapak Ibu alumni, tidak ada kata yang patut atau yang lebih tinggi yang bisa kami ucapkan kecuali berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah datang kembali ke sekolah ini, mengenang kembali masa-masa sekolah, khususnya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita. Sungguh merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami atas kedatangan rombongan alumni SMA Negeri 4 Medan, orang-orang besar yang mengingat kembali alma maternya. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan sering-seringlah datang ke sekolah kita ini untuk memberikan semangat kepada teman-teman guru dan juga motivasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Tengku tadi saat membina upacara. Sungguh merupakan motivasi yang sangat berarti bagi anak-anak kita, sehingga kami yakin anak-anak kita semakin yakin bahwa sekolah SMA 4 adalah sekolah pilihan yang tepat bagi mereka untuk mengembangkan kepribadian, mengembangkan diri dan untuk memperoleh cita-citanya. Tentu Bapak Ibu alumni, kami sangat berharap saran, nasihat, bimbingan dari Bapak Ibu sekalian, semoga kiranya itu bisa menjadi pertimbangan bagi kami untuk kembali menggaungkan SMA 4 yang sinarnya dulu sangat luas terdengar sampai ke Provinsi Sumatera Utara hingga ke Sumatera Utara. Kami sudah mencanangkan program SMA 4 berbenah, Bapak Ibu. Kita berbenah dari segala aspek, baik dari aspek fisik, aspek karakter, pembelajaran, dan seluruh stakeholder SMA Negeri 4 Medan bertekad untuk kembali mengangkat kejayaan nama baik SMA Negeri 4 Medan. Semoga kiranya apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, membangkitkan kembali, menyuarakan kembali gaung SMA 4 yang dulu sangat terdengar di mana-mana, ini bisa terwujud. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Izin Pak, kalau masih ada waktu, ada beberapa kegiatan anak-anak kita dalam rangka penyambutan. Izin kalau memang masih ada waktu bisa dilihat atau ditonton, yang tentunya itu akan menambah semangat bagi anak-anak kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kata, gestur maupun tindakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Tengku Eri Nuradi. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Horas. Maju-maju. Yobu. Ahoy. Ulun. Kalau bukan karena cinta, tak akan mungkin kita bisa menulis sebaik puisi. Kalau tidak karena cinta, tak akan mungkin kami datang kemari. Yang sama kita hormati kepala sekolah SMA Negeri 4, Pak Sinaga, beserta wakil kepala sekolah, para guru yang hari ini berkesempatan hadir,
rekan-rekan alumni. Ini walaupun kami tidak begitu banyak yang hadir hari ini mewakili kami alumni SMA 4 Medan dan seluruh siswa SMA 4 yang tadi telah mengikuti kegiatan upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan. Apalagi kita baru saja melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 yang tentu sangat mencekam bukan hanya bagi kita di Kota Medan, bahkan di seluruh dunia. Pandemi COVID mudah-mudahan berangsur-angsur berakhir. Hari ini kita bisa melakukan upacara, mungkin hampir 2 tahun kita tidak melakukan upacara atau kumpul-kumpul. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama. Kami bersyukur dari alumni SMA 4 yang juga baru saja dikukuhkan oleh Dewan Pembina Pak Agung Laksono di Sibolga pada bulan Juni yang lalu untuk periode 2022-2026 ya. Sehingga alhamdulillah juga dengan berangsur pulihnya kondisi pandemi COVID-19 kita bisa bersama-sama hadir kembali. Dan tentu ini semua merupakan rasa kangen kami dan kita semuanya terhadap kegiatan kebersamaan. SMA Negeri 4 Medan adalah SMA kebanggaan bukan hanya bagi siswa-siswi yang hari ini berada di sekolah dan guru-guru yang hari ini mengajar di sekolah, tapi juga bagi alma maternya yang sudah tersebar di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Dulu SMA ini berada di bawah Pemko Medan. Ya, di bawah Pemko Medan mulai tahun 2017 ketika saya menjadi Gubernur Sumatera Utara, keluar peraturan pemerintah bahwa tugas pendidikan dibagi 3 tingkatan, yaitu tugas pendidikan tinggi di bawah Kementerian Dikti, tugas sekolah menengah baik atas maupun kejuruan di bawah provinsi, dan sekolah menengah pertama dan dasar di bawah pemerintah kabupaten dan kota, tetap PAUD di bawah Kementerian Desa. Oleh karena itu tentu dengan pembagian tugas ini sudah jelas. Kalau dulu pemerintah provinsi tidak punya kewenangan, hanya punya sekolah binaan saja. Sekolah binaan itu pun hanya 1-2 saja. Yang lain sifatnya hanya koordinasi. Sehingga kami ketika itu menyampaikan kepada pemerintah pusat agar ini dibagi sesuai dengan tingkatannya. Dan alhamdulillah 2017 itu resmi dilaksanakan oleh salah bulan Januari 2017 dengan pengalihan aset baik berupa fisik, bangunan maupun juga SDM -nya. Jadi pegawai di Pemprov itu sebelum masuknya SMA itu hanya 12.000 PNS-nya. Dengan masuknya SMA itu menjadi 30.000 PNS-nya. Nah, ini perubahannya. Jadi perubahan yang sangat besar bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah tambahan ASN ya, itu lebih dari yang ada. Pada waktu itu hanya 12.000, dengan masuknya SMA SMK seluruh Sumatera Utara menjadi 30.000. Nah, sejak itulah mulai momentum baru SMA, dan kita berharap bahwa SMA Negeri 4 sebagai SMA kebanggaan kami, alma mater kami, itu bisa menjadi yang terbaik dibandingkan dengan SMA-SMA lain yang ada. Bahkan bukan hanya di tingkat negeri, bahkan juga di seluruh SMA yang ada. Hari ini kita agak sedikit miris ya, bahwa 10 SMA terbaik di Sumatera Utara didominasi oleh SMA swasta. Hampir semua SMA swasta berada di posisi 10 besar. Bahkan kalaupun ada SMA negeri yang masuk di 10 besar, bukan ada di Kota Medan. Itu yang sangat kita miris. Ada SMA negeri yang masuk tapi bukan di Kota Medan.
Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi pemicu bagi kita, khususnya guru-guru sekolah, untuk kita bisa merebut kembali kejayaan SMA negeri pada masa-masa waktu kami dulu sekolah. Jadi waktu kami dulu sekolah di sini, khususnya saya tahun 80 masuk di sini, saya itu tinggalnya di Jalan Cilitiro, Pak. Jadi SMA 1 itu tetangga saya. Mestinya saya daftarnya di SMA 1. Tapi karena SMA 4 itu termasuk yang terbaik di Kota Medan, waktu itu saya mendaftarnya di SMA 4. Bayangkan itu. Padahal saya dekatnya dengan SMA 1. Saya mendaftarnya di SMA 4. Kenapa? Karena waktu itu terbaik di Kota Medan, mengalahkan SMA 1. SMA 1 dulu masih terkenal dengan anak-anak yang the have, anak-anak orang-orang hebat, sehingga prestasinya sedikit merosot. Sementara SMA 4 tidak begitu the have, tapi memiliki motivasi dan spirit yang kuat hingga menjadi terbaik. Waktu itu saya masih ingat kepala sekolahnya namanya Pak Silaban. Tahun 80 saya masuk, 83 saya keluar, sudah ganti dengan Pak Stur. Oleh karenanya hari ini kita di momentum 77 tahun kemerdekaan ini kita harus kembali mereview itu semuanya. Perjalanan SMA dari di bawah pemerintah kota, di bawah pemerintah provinsi, kemudian kualitas yang sekarang sudah mulai berangsur menurun. 10 terbaik di Sumatera Utara itu tidak ada satupun SMA negeri dari Kota Medan. Padahal di Medan ini kalau saya tidak salah ada lebih dari 20 SMA negeri. 21 kan? Saya masih ingat 21 karena Medan itu punya 21 kecamatan. Ya, setiap kecamatan punya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa untuk melakukan ini? Ya. SMA swasta yang terkenal ya, seperti Sutomo, San Thomas, bahkan San Thomas itu 1 dan 2-nya masuk 10 besar. SMA Del di Lagu Boti peringkat 1. SMA Plus di Matauli Sibolga masuk 10 besar. Kemana SMA 4? Bahkan SMA 1 yang hari ini menjadi kebanggaan mereka, gubernurnya berasal dari SMA 1 itu tidak masuk 10 besar. Mereka di bawah ranking itu. Nah, ini harus membuat motivasi bagi kita. Guru-guru terus meningkatkan motivasinya, apa yang menjadi kekurangan kita. Kalau bicara infrastruktur, banyak juga sekolah-sekolah yang infrastrukturnya tidak begitu baik tapi bisa masuk ke ranking terbaik. Kita termasuk lumayan lah, walaupun tidak sebaik-baik kali. Apakah mungkin ada kriteria-kriteria yang harus dipelajari? Saya minta Pak Kepala Sekolah bisa untuk paling tidak melakukan studi banding atau sekolah-sekolah yang bisa punya prestasi 10 besar itu. Tidak usah malu kita, mungkin apa yang membuat mereka menjadi terbaik itu tentunya harus kita ikuti. Sehingga ini menjadi kebanggaan bukan hanya bagi siswa-siswi dan guru yang hari ini aktif, tapi bagi para alma mater juga akan menjadi bangga untuk itu. Kita semuanya akan bangga. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa SMA 4 pernah punya menteri, pernah punya ketua DPR, pernah punya gubernur, pernah punya jenderal. Ya, tidak hanya sekedar itu kebanggaan kita, tapi secara global anak-anak ini menjadi bangga karena institusinya termasuk yang terbaik. Bapak dan Ibu, para guru, untuk kami juga berterima kasih hari ini bisa hadir dalam upacara yang sangat penting. Detik-detik proklamasi, walaupun saya secara pribadi diundang juga di lapangan Merdeka hari 4 jam 10. Kemudian nanti ada kegiatan karnaval dan marching band di depan kantor gubernur. Sudah acara provinsi, tapi saya lebih memilih acara kegiatan di tempat kita ini karena ini isu sangat penting sekali bagi perkembangan, dan salah satu tugas alumni adalah memajukan alma maternya. Bagaimana caranya? Itu dengan jaringan yang ada. Karena kami tentu bukan pemerintah lagi. Kami kalau ditanya
anggarannya, kami tentu tak punya anggaran, tapi kami masih memiliki network jaringan. Kami bisa minta misalnya sekarang kadis pendidikannya Pak Asren, yang dulu ketika saya gubernur juga menjadi staf saya, mungkin bisa lebih memperhatikan SMA 4, tentunya di luar SMA 1 yang hari ini semua berasal dari SMA 1. Dan paling tidak lagi motivasi SMA negeri itu bisa mendominasi kembali the Big Ten, SMA terbaik. SMA negeri itu bisa mendominasi kembali the Big Ten di Sumatera Utara. Hari ini hanya satu saja SMA negeri yang masuk Big Ten. Selebihnya adalah SMA swasta. Nah, ini menjadi pukulan juga bagi seluruh jajaran dinas pendidikan di provinsi Sumatera Utara, bagaimana menjadikan SMA-SMA negeri, maka SMA 1, SMA 4 dan SMA-SMA negeri lain di seluruh kabupaten kota ini bisa kembali merebut posisi 10 besar. Masa kalah sama swasta kita? Kalah kita sama swasta. Nah, tentu SMA negeri menjadi kebanggaan pemerintah, harus didorong. Karena pemerintah punya infrastruktur, baik itu fisik, anggarannya cukup, kemudian ASN-nya juga cukup banyak, 30.000 guru kita, 30.000 ASN kita di Sumatera Utara. 18.000 diantaranya itu adalah bertugas di pendidikan, 12.000 lagi bertugas di dinas-dinas terkait yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, karenanya alumni siap berkolaborasi dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan apa yang diperlukan dari kami. Untuk tidak dana ya, karena kami tentu banyak juga alumni ini yang hari ini sudah memasuki masa purna. Kalau ditanya dana mungkin tidak banyak, tetapi dari segi network sekali lagi, manfaatkan kami, jaringan kami. Di TNI ada, hari ini alumni kita ada yang menjadi danrem, ada yang menjadi jenderal bahkan. Di sisi pemerintahan juga cukup banyak kita punya alumni. Kita bisa data semuanya, kita bisa ketuk hati mereka. Dengan jaringan inilah kita bisa memajukan SMA 4 paling tidak menjadi salah satu lagi yang terbaik di Sumatera Utara ini. Tentu hari ini kita pahami SMA 1 sudah diunggulkan sekali lagi, tapi SMA 4 tentu bisa menjadi salah satunya yang terbaik. Masa kita kalah sama SMA Negeri Tarutung misalnya? Masa kita kalah sama SMA Negeri Lagu Boti lagi bahkan? Belum lagi dengan SMA-SMA swasta lainnya. Harus kita pacu semangat kita. Apa yang salah di antara kita? Peran alumni manfaatkan. Jangan segan-segan. Ya, kami juga di alumni punya beberapa pengurus yang guru. Ya. Itu bisa disampaikan, mungkin Pak Kepala Sekolah juga bisa mengundangkan apa-apa yang diperlukan SMA 4 untuk meningkatkan rankingnya ke depan. Ini pesan Pak Agung Laksono pada saat pelantikan. Bahkan kita bisa memanfaatkan jaringan nasional kita. Pak Agung sekarang One Team Press dan beberapa mantan alumni kita yang sekarang juga berada di posisi-posisi strategis baik di DPR RI ya, maupun juga di pemerintahan, di eksekutif. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Sekolah. Mari terus kita bergandengan tangan agar SMA 4 kembali kepada masa jaya-jayanya pada awal 80-an. Bahkan saya yakin di zamannya Kak Diana ini, zamannya Pak Agung Laksono tahun 67 itu, Pak Agung Laksono itu orang tuanya kanwil pajak. Ya, padahal dia bisa pilih SMA 1 misalnya, tapi dia juga pilih SMA 4 pasti karena pada masa-masa itu juga termasuk yang terbaik. Walaupun kalau di sisi infrastruktur sangat dikenal SMA 4 itu SMA ladang loh, karena berada tengah-tengah sawah. Tapi mampu melahirkan alumni-alumni yang berprestasi dan dipilih oleh alumni-alumni yang kemudian berprestasi. Nah, saya yakin dengan kebersamaan alumni dan kita semuanya berkolaborasi, tidak saling jelek-menjelekkan apalagi, tidak juga saling selalu berharap banyak. Nah, kita sama-sama semuanya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita bergandengan tangan memajukan SMA Negeri 4
menjadi salah satu kembali yang terbaik paling tidak di Provinsi Sumatera Utara ini. Terima kasih, dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-77. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hati-hati bermain api. Anak-anak main tangga di bawah dari Manggala. SMA Negeri 4 akan berjaya di bawah pimpinan Bapak Prianto Sinaga. Baiklah, kawan karib disebut akrab, kawan tertawa hati pun senang. Kini masuk sesi tanya jawab, semoga kita menjadi tenang. Untuk tanya jawab pertama kami persilakan Bapak Layanto. Kepada Bapak Layanto kami persilakan ke depan. Portofolio yang saya lihat ini dari dalam hati aja Pak. Kalaupun nanti kurang lebih pertanyaan saya harap maklum karena ditunjuk langsung. Tetapi sebelum saya memulai pertanyaan, Bapak Eri Nuradi sudah lama saya kenal juga, Bupati 2 periode kami selama saya pegawai ASN di Serdang Bedagai. Yang saya lihat dari Bapak ini ketenangannya, tampilannya tenang, kalem. Dari ketenangan itu Pak, boleh saya panjangkan tenangnya. Kepanjangan dari tenang itu Tengku Eri Nuradi, nasionalis, amanah, gemilang. Sekali lagi, ketenangan Bapak ini, Bapak Eri Nuradi, boleh saya singkatkan dari tenang itu Tengku Eri Nuradi, amanah, nasionalis, gemilang. Karena terbukti 2 periode di Serdang Bedagai, mulai dari awal pembentukan di Serdang itu, dari Serdang Bedagai, muncul SMA, kalau nggak salah sampai 7 dari 7 ke 28. Baik, di sini saya bertanya Pak, ini dari dalam hati saya. Tadi saya bilang kurang lebih, mohon maaf. Apa pandangan Bapak tentang keberagaman suku agama ras yang banyak dijumpai di Sumatera Utara ini? Karena heterogennya masyarakat di Sumatera Utara ini ada. Jadi kami mau tanggapan Bapak tentang itu. Yang kedua, tadi sudah dibuka Bapak tentang harapan dan tanggapan tentang dunia pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Tetapi kami mau kompleks lagi. Apa kira-kira harapan Bapak? Dan apa kira-kira tantangan dunia pendidikan ke depan ini? Yang terakhir, ini bukan pertanyaan, ini saran dan harapan kami. Yang pertama saran kami Pak, sebagai ini kayaknya alumni yang paling top di Indonesia ini. Mungkin ini pioner alumni supaya kalau seperti ini alumni di setiap sekolah pasti saya pikir berdampak sangat positif untuk siswa-siswa. Jadi harapan kami kepada alumni memperhatikan sekolah kami, khususnya infrastruktur. Atap seng kami sudah merah Pak. Juga sound system dan juga lokal dari lantai. Kalau bisa kita doakan bersama alumni 3 atau 10 tahun ke depan SMA 4 pun AC dengan teknis yang sudah mumpuni untuk dipikirkan. Itu kira-kira saran kami dan pertanyaan kami Pak yang mewakili Bapak Guru yang ada di SMA Negeri 4 ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kalau ada kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Pak Rianto ya? Pak Rianto. Pak Rianto ini rupanya orang Serdang Bedagai nih, menurut saya. Sama dengan Pak Kepala Sekolah juga. Pak Sinaga juga orang Serdang Bedagai, ya Pak ya? Orang Serampak. Jadi kalau ditanya tadi tentang 3 hal tadi, yang pertama salah keberagaman ya. Saya bersyukur ya, orang tua saya itu adalah seorang yang nasionalis religius ya. Kami rata-rata saya, bahkan abang saya yang mantan gubernur Pak Rizal Mutin, termasuk juga kakak-kakak saya yang lain itu SD, SMP, bahkan kami sekolah di sekolah metodis
metodis Hangtua. Di situ kita mengenal banyak keberagaman. Karena kami agama Islam, tapi kami berada di sekolah Kristen, di SD SMP terutama. Apalagi rumah saya waktu itu di Tiro, pas belakangnya itu SMA Metodis. Pas SMA Metodis. Jadi jalan kaki sebentar udah sampai. Nah dulu tidak ada permasalahan. Kita di sekolah juga di SMA, apalagi SMA negeri ya, itu keberagaman itu sangat indah. Tidak ada rasanya kelompok-kelompok. Kita bersama-sama bermain, bahkan banyak kawan-kawan akrab itu berbeda suku, berbeda agama. Nah, Sumatera Utara ini juga kita sebenarnya bersyukur. Sumatera Utara ini multi etnik ini. Kalau kita bicara suku lokal di sini itu ada 8. Ya. Etnis Batak itu aja ada 5 dia sukunya. Ya, ada Toba, Mandailing, ya, ada Simalungun, Karo, Pak. Ya. Kemudian di luar etnis Toba, etnis Batak itu ada Melayu, ya, dan Nias. Dua itu tidak termasuk pada etnis Batak. Etnis Batak itu ada 5. Ya, Mandailing, Toba, ya, kemudian Pak sama Simalungun, sama Karo. Tapi dari dulu kita melihat keberagaman ini justru menjadi pelangi yang indah. Sebuah pelangi warna-warni dia. Tapi membuat keindahan itu. Itulah ciri khas Sumatera Utara itu. Ya. Walaupun sebenarnya Sumatera Utara ini suku terbesar, penduduk terbesar Sumatera Utara itu adalah Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Itu 35% dari total penduduk kita. Puja Kusuma itu. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat tidak ada sekat-sekat itu. Hanya akhir-akhir ini saja saya nggak tahu kenapa. Ya. Itu menjadi sangat mengerucut hal-hal yang berhubungan dengan perbedaan identitas. Apakah mungkin karena diwarnai dengan pemilihan-pemilihan di era langsung? Sebenarnya era langsung pemilihan itu tahun 2005. Ketika tadi saya sampaikan oleh Pak Rianto menjadi bupati, itu pemilihan kepala daerah langsung pertama di Indonesia itu, tahun 2005. Saya merasakan begitu tenang, adem, tidak ada pakai uang. Hanya kampanye saja, kampanye ke sana, ya, paling menyiapkan sarana kampanye. Tidak ada money politik, ngasih uang untuk pilih itu nggak ada. Itu yang saya rasakan pada pilkada pertama tahun 2005. Mungkin banyak yang heran ketika itu saya cuma menghabiskan 300 juta aja menjadi bupati. Sekarang mungkin puluhan miliar menjadi kepala daerah. Itulah kondisinya. Jadi ada pergeseran, baik itu pergeseran identitas, suku A pilih orang suku A, agama A pilih agama A, itu sangat kental. Belum lagi dari sisi materialistis. Sekarang semuanya dinilai dengan materi. Baik pun kita kalau dianggap tidak memberikan sesuatu, dianggap tak boleh, tak usah dipilih karena dianggap dia tidak tidak memberikan materi kepada kita. Ini banyak terjadi perubahan-perubahan yang harus dikaji oleh para ahli-ahli. Apa penyebabnya ini? Kalau menurut saya pernah mendengar ketika saya gubernur, saya mendengar arahan Menko Polhukam waktu itu Pak Wiranto waktu itu Menko Polhukam tahun 2017. Beliau menyampaikan begini kepada kami para bupati, para kepala daerah, gubernur seluruh Indonesia. Ada perbedaan yang sangat krusial di awal tahun. Beliau mengatakan bahwa dia bersyukur pernah menjadi Menko Polhukam di 2 zaman yang berbeda dengan jarak waktu 15 tahun. Tahun 2001, 2002 pernah menjadi Menko Polhukam, kemudian tahun 2017 ada 15 tahun. Ada sesuatu yang sangat berbeda. Apa itu? Ternyata teknologi.
Dulu orang punya handphone katanya tahun 2001 itu hanya boleh dihitung dengan jari. Dan sistemnya juga bukan sistem Android, masih sistem biasa, sistem AMPS kalau saya nggak salah, atau sistem biasa. Tapi sejak teknologi berubah, informasi itu drastis sekali. Dulu kita masih ingat ada beberapa media-media yang boleh dikatakan agak vokal itu dibredel. Ya, banyak koran-koran yang vokal mengkritik pemerintah dibredel, ditutup. Apalagi zaman era Soeharto, Orde Baru. Ya. Tapi pada saat ini dengan adanya sistem Android, semua orang bisa jadi wartawan. Semua orang bisa melakukan mengekspos berita itu dengan cepat. Bahkan hari ini banyak beredar berita-berita yang disebut dengan hoax. Berita mengadu domba, dibumbui. Kalau yang asin dikasih lagi tambah asin. Nah ini sekarang kembali lagi kepada kita, dan ini cuma tugas kita semua, terutama tugas guru, untuk menyampaikan kepada siswa-siswi untuk tidak bulat-bulat menerima berita-berita yang sifatnya mengadu domba. Nah ini kalau kita bicara keberagaman tadi sebagaimana ditanya oleh Pak Ariyanto, itu cepat sekali berkembang. Nanti ada ustadz yang kemudian katakanlah mungkin dianiaya oleh orang yang betul beragama beda dengan ustadz itu, langsung tersebar. Dan sebaliknya juga ada pendeta misalnya yang terjatuh dari sepeda motornya, mungkin kena serempet yang kebetulan berbeda agama, langsung dia, padahal mungkin hanya kecelakaan biasa, tapi langsung dibumbuin dengan usaha ditabrak atau pendeta ditabrak oleh orang yang berbeda agama. Juga ditambah lagi bumbu-bumbu yang lain, menyebar dengan berita-berita itu di media sosial. Jadi apa yang dikatakan Pak Wiranto itu ketika itu masih ada, hanya di awal tahun beliau menjadi Menko Polhukam itu hanya ada ribuan saja handphone. Tahun 2017 jumlah handphone itu sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta. Jadi artinya satu orang lebih punya satu handphone, 400 juta dalam 15 tahun orang sudah punya handphone. Dan handphone itu apalagi sekarang dengan teknologi Android itu bisa menyebarkan banyak berita-berita yang bersifat hoax. Pak Effendi Ginting, Ini sih Mem. Biar tetap sedia mempertahankan Indonesia, kita tetap sedia membela negara kita. Jangan cepat berlalu. Inginku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. yang penting sehat-sehat kita semua. Sehat-sehat ya. Sama kebawa.